Kalau saya dari lubuk hati yang paling dalam, dari dulu Bang Karni selalu mengatakan, haram hukumnya itu. Partai-partai politik yang kalah pemilu berkoalisi dengan pemenang. Haram. Pertama, secara ideologi politik, visi dan misi, partai ini selalu bertabrakan kalau mau pemilu. Oh, saya ingat betul visi misi yang dibuat oleh kubu nomor 1 itu kan, Bang Barus. Ingat betul saya. Apa yang kutukan presiden minoritas inilah Bang Karni menurut saya yang kemudian membuat kenapa presiden-presiden terpilih itu cenderung ingin merangkul pihak-pihak yang kalah. Problemnya adalah pada level pemenang pemilu kan pilihannya 3. Apakah koalisi yang ingin dibangun itu minoritas, koalisi yang ingin dibangun itu adalah sedang, atau koalisi gemoy? Kalau koalisi minoritas, saya kira Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka cukup mengajak satu partai politik saja sudah cukup. Sebut saja yang diajak itu Nasdem. Nasdem kalau bergabung dengan Prabowo dan Gibran ini sudah menggenapi kekuatan politik parlemen 50% plus 1. Tapi nyatanya jadi kalau Nasdem ada voting apapun di parlemen, saya kira Prabowo ya. dan Gibran masih menang keputusan-keputusan politiknya. Ini koalisi minimalis dan mempersilahkan partai-partai di luar itu untuk berjalan di tempat yang sunyi, menikmati sunyinya jalan menjadi oposisi. Jangan ajak partai-partai yang lain. Yang penting parlemen itu kalau ada voting head to head menang dan tidak kalah. Atau opsinya koalisi menengah atau koalisi sedang. Tidak cukup dong mengajak Nasdem, perlu juga ada PKB. Kalau ada PKB, maka kekuatan politik Prabowo dan Gibran 73%. Merem saja keputusan politik apapun di 5 tahun yang akan datang, nggak mungkin ada resistensi, nggak mungkin ada perlawanan. Sekalipun ada protes dan resistensi, sebut saja dari PDIP dan PKS, nggak mungkin kuat. Karena kalau dalam voting pasti kalah. Atau opsinya yang ketiga, yaitu koalisi gemoy. Ini kecenderungannya memang. Ketika ada informasi misalnya soal bagaimana Prabowo Subianto ingin bertemu dengan Megawati, Megawati soal kemungkinan bertemu dengan Prabowo, ini kan dikaitkan soal bagaimana PDIP pun juga ingin ditarik dalam koalisi. Kalau ini terjadi, maka yang ada di Indonesia adalah koalisi gemoy. Kalau saya dari lubuk hati yang paling dalam, dari dulu Bang Karni selalu mengatakan, haram hukumnya itu. Haram, benar. Partai-partai politik yang kalah pemilu berkoalisi dengan pemenang. Jadi nggak perlu ada pemilu. Haram. Haram. Pertama, secara ideologi politik, visi dan misi, partai ini selalu bertabrakan kalau mau pemilu. Oh, saya ingat betul visi misi yang dibuat oleh kubu nomor 1 itu Kak, Bang Barus. Ingat betul saya. Apa yang mereka tolak? IKN. Anies dan Mohaimin ingin bikin ratusan kota-kota maju. Seperti IKN itu yang dianggap sebagai ini penghamburan uang negara. Tidak setuju pindah Jakarta. Sampai partai pendukungnya PKS itu bikin baliho segede alaihim di depan kantornya itu. PKS tolak pindah ibu kota. Infrastruktur dianggap ugal-ugalan. Demokrasi dianggap terjun bebas. Kok tiba-tiba iman politiknya goyang-goyang? Cocok berkoalisi dengan Prabowo dan Gibran. Dari mana ceritanya, Bang? Kok cepat sekali berubah iman politiknya? Ya minimal ada idah politik. Ya. Idah politik itu ada jeda masa di mana tuduhan-tuduhan terkait dengan kecurangan pemilu, kemarahan yang kalah, itu diendapkan dulu. Jangan di tengah suasana yang sedang berjuang. Bang Refli ini saya tahu persis sedang berjuang di MK. Bang Bestari berjumpa dengan bosnya Bang Noel. Repot ini barang. Kalau Bang Refli Harun tegak lurus segala macam dengan keadilan, tapi partai pendukung koalisi nomor 1 cari posisi aman masing-masing, termasuk PKB. Habis penetapan ya soal pemenang Pilpres, juga ada silaturahmi politik dan kebangsaan katanya. Setelah itu muncul goyonan-goyonan PKB jadi menteri kan, dan seterusnya. Yang ingin saya katakan adalah ini nggak boleh begini, kasihan pemilihnya. Oleh karena itu saya selalu juga mengatakan, kalaupun toh ada partai politik pendukung nomor 1 dan nomor 3 ingin bergabung dengan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka,
Tanyalah ke mereka yang memilih dalam Pilpres 2014 yang lalu. Benar. Anies dan Muhaimin Kasihan itu pemilihnya. 23%. Tanyalah ke mereka. Kalau jadi gabung ke koalisi juga Lebih pro kasihan. mana? Kasihan. Berada di luar pemilihnya dulu. kekuasaan atau bergabung. Pemilu itu kan hakikatnya adalah kompetisi, persaingan, memenangkan pertarungan, mengakumulasi kekuasaan. Apa itu akumulasi kekuasaan? Menang jadi presiden, jadi wakil presiden, dan menumpuk partai di mana para kader terbaiknya jadi menteri. Itu kekuasaan, Bang. Ada dignity, ada kebanggaan kalau dia bergabung dan memenangkan pertarungan dalam Pilpres. Oleh karena itu, ketika partai kader terbaiknya jadi menteri, itu bangganya nggak karu-karuan. Karena tidak semua orang, tidak semua partai bisa menikmati untuk jadi menteri dan jadi pejabat di negara ini dalam sistem pemerintahan presiden secara langsung. Nggak perlu harus jadi pemenang, cukup atas nama rekonsiliasi. Ya nggak? Betul kagak? Iya dong. Itu yang saya tangkap. Begitupun dengan partai-partai lain seperti PAN, seperti Golkar, ingin tunjukkan kepada yang lain bahwa pilihan politik mereka bergabung dengan Prabowo dan Gibran adalah pilihan yang benar dan mereka sangat layak dan cukup bangga untuk menjadi menteri sebagai bentuk penghargaan atas perjuangan mereka. Biar Kalau dapat tiba-tiba menteri. yang kalah juga dapat menteri, kebanggaan jadi menteri itu rasa-rasanya hambar. Jadi nggak mewah lagi jadi menteri gitu loh. Tidur aja dapat menteri kok, kalah aja dapat menteri kok. Nggak perlu berdarah-darah ngata-ngatain itu, oh IKN itu proyek abal-abal, hilirisasi itu abal-abal. Nggak perlu khotbah-khotbah begitu. Kalaupun toh pada ujung-ujungnya akan berkongsi dalam satu kolam koalisi bersama. Jadi begitu jalur ceritanya. Kalau begini ceritanya, apa-apa rangkul-merangkul, yang kalah pun jadi menteri. Besok-besok tak Betul, perlu ada pemilu, pemilu lagi. tak perlu ada pilpres, gantian aja. Betul, saya setuju. Apalagi ketum-ketum partai, elit-elit partai selalu mengatakan bahwa ini adalah kawan lama, sahabat lama, senasib dan persuangan. Apalah ceritanya kalau begini ceritanya pemilu, Pak. Udah gantian aja. Hari ini Gerindra, besok Golkar. Damai. Besoknya lagi Nasdem, besoknya lagi Demokrat, dan seterusnya dan seterusnya. Giliran, Pak. Negeri yang damai itu memang berat buat Adi Prayitno. Oh gitu ya. Enggak, saya hanya ingin menjelaskan fakta politik. Ingin menjelaskan fakta politik. Artinya yang ingin saya katakan adalah, kalaupun toh terpaksa ingin berkoalisi dan mengajak partai politik yang kalah, enggak perlu disembunyikan dong. Oke, siap berkoalisi dengan Prabowo dan Gibran dan siap jadi menteri. Apa salahnya? Itu aja, nggak perlu atas nama kebangsaan, kerakyatan, rekonsiliasi. Aima, rakyat kita ini udah pintar. Nggak perlu pakai bahasa-bahasa yang menurut saya hiperbolis, hanya sekedar ingin menutupi bahwa sebenarnya juga ingin jadi menteri. Kalau koalisinya ikhlas lillahi ta'ala, ingin masuk surga, tak jadi menteri, silahkan dukung Prabowo dan Gibran. Tapi nolak jadi menteri, itu baru mantap. Itu baru mantap. Masalahnya koalisinya pun pakai syarat. Boleh berkoalisi, tapi dapat menteri. Menterinya nawar pula, 2 atau 3. Setelah 2 dan 3, nyebut juga pos kementerian mana yang basah. Repot. Nanya juga, kira-kira dapat Menko apa kagak. Repot. Ini yang saya kira repot. Itu cerita-cerita di sebelah sana, ya, di negara konaha sana. Ini yang saya repot. Oleh karena itu, Bapak Ibu, yang ingin saya katakan sebagai sebuah akhir dari khotbah politik malam hari ini, ya, maknai politik itu biasa-biasa saja dan jangan pernah mempercayai komitmen dan statement elit itu 100%. Bacalah elit politik itu sebaliknya. Kalau elit politik hari ini bicara tentang ideologi, itu adalah politik yang diletakkan atas idealisme perjuangan, bahwa politik itu adalah penuh edukasi. Itu hilangkan per hari ini. At the end of the day-nya, politik kita itu adalah ujung-ujungnya kekuasaan, kekuasaan, dan kekuasaan. Politik kita ujung-ujungnya itu adalah yang kalah berkoalisi jadi menteri, dan jadi menteri atas nama Indonesia Raya dan Indonesia Maju. Lalu kemana para pemilih kita? Pemilih kita wassalam dan ditinggalkan. Itu tadi ya, ini sedikit tanggapan Mas Adi Prayitno tentang koalisi
hakim ya. Kalau semua gabung nggak perlu sih ada namanya pemilu, ganti-gantian aja. Tapi ya gitulah memang negeri kita. Yang kalah gabung ke koalisi ini, ikut kemari, jatuh menteri, kacau. Udah, itu sampai sini aja video kita. Jangan pernah mau adu domba. Tetaplah bersatu, jaga kesatuan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.